Pemirsa, wajah pariwisata Bali di penghujung tahun 2025 menjadi sorotan. Di tengah narasi media sosial yang menampilkan sudut-sudut sepi di sejumlah kawasan populer, data otoritas bandara justru menunjukkan tren yang berlawanan. Apakah Bali benar-benar sedang ditinggalkan atau kini tengah terjadi pergeseran pola liburan di mana wisatawan mulai mencari titik-titik baru di luar Bali Selatan? Berikut laporannya. Narasi di media sosial yang menyebut Bali sepi belakangan ini seolah menjadi teka-teki. Sejumlah wilayah yang biasa dipadati wisatawan domestik maupun internasional tampak tak seramai biasanya. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi musim libur di beberapa tahun belakangan. Hanya saja Gubernur Bali Wayan Koster cepat-cepat menangkal isu yang menyebut pariwisata di Bali sepi saat libur Natal dan Tahun Baru. Koster menegaskan bahwa informasi itu bohong sebab dirinya memegang data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang tiba di Bali. Mancanegara itu hariannya ya sekarang agak turun dari periode bulan September Oktober. Jadi sekarang hariannya itu kira-kira 17 sampai 18 ribu per hari. Sebelumnya itu adalah sekitar 20 ribu. Ada penurunan sedikit. Jika melihat gerbang udara I Gusti Ngurah Rai, aktivitas di bandara internasional ini masih menunjukkan denyut yang kencang. Gelombang kedatangan wisatawan khususnya domestik masih menjadi tulang punggung. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan penerbangan tambahan oleh pihak Angkasa Pura. Sebagian besar penerbangan ini menghubungkan Bali dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya yang menjadi penyumbang utama kunjungan di akhir tahun. Udah tanggal 15 sampai tanggal 22 Desember ini, 8 hari ini, yaitu jumlah pergerakan pesawat sejumlah 3.385, terdiri dari pergerakan pesawat internasional 1.794, pergerakan pesawat domestik itu 1.591, dan jumlah penumpang, pergerakan penumpang yaitu 534.030, terdiri dari pergerakan penumpang internasional 323.895 dan pergerakan penumpang domestik yaitu 210.135. Lalu mengapa beberapa kawasan terasa lebih lengang? Sejumlah pengamat pariwisata menilai terjadi perubahan perilaku konsumsi wisatawan. Kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi saat high season membuat pelancong kini lebih selektif. Sebagian wisatawan mancanegara mulai menghindari titik kemacetan di Bali Selatan dan memilih untuk bersembunyi di kawasan Bali Utara maupun Barat yang lebih tenang. Meski demikian, untuk destinasi wisata ikonik seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK, jumlah kunjungan tetap mengalami lonjakan 2 kali lipat. Begitu pula dengan kawasan elit di Nusa Dua yang masih menjadi pilihan aman bagi wisatawan keluarga untuk menikmati pergantian tahun. Angka-angkanya sudah cukup tinggi sebetulnya kalau kita melihat dari angka okupansi di luar bahasa. Jadi angka 72,sekian% di tahun lalu itu cukup tinggi. Nah, di tahun ini pun kami menargetkan kurang lebih 73%. Nah, itu pun sebetulnya sudah banyak hal-hal yang pengaruh selama setahun ini. Kini pemerintah pusat dan daerah tengah dihadapkan pada tantangan ke depan, yaitu menjaga keseimbangan antara harga, kenyamanan, dan infrastruktur agar narasi Bali sepi tidak berubah menjadi kenyataan pahit bagi pariwisata di Pulau Dewata. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Pemirsa, memasuki penghujung tahun 2025, wajah pariwisata Bali menampilkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, arus kedatangan melalui Bandara Ngurah Rai mencatat lonjakan signifikan dengan puluhan penerbangan tambahan. Namun di sisi lain muncul narasi di tengah masyarakat mengenai berkurangnya geliat wisatawan mancanegara atau sepinya beberapa titik wisata di Pulau Dewata. Benarkah Bali mulai kehilangan daya tarik atau sedang terjadi pergeseran tren liburan? Kita akan membahasnya bersama dengan PLH Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI, Dedi Ahmad Kurnia. Selamat pagi, Pak Dedi. Halo, selamat pagi, Mbak Marsha. Apa kabar? Baik, Pak Dedi, sebelumnya kita juga sudah melihat ya pernyataan dari Menpar
yang membantah informasi bahwa Bali ini sepi atau ditinggalkan. Tapi seperti apa data yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata soal kedatangan turis dan okupansi wisata di Bali? Baik, ya pertama-tama tentunya mari kita berdoa bahwa ini adalah semuanya hanya berita yang tidak benar dan mudah-mudahan narasi Bali Sepi memang hanya terjadi di media sosial. Karena menurut pemantauan kami memang pergerakan penumpang, tingkat okupansi, akomodasi serta kunjungan ke daerah wisata, aktivitas pariwisata di Bali masih berjalan meskipun memang terjadi fluktuasi di titik-titik dan waktu tertentu. Karena misalnya lokasi tertentu di luar yang puncak, kemudian ada area non utama atau bukan mungkin ada perbandingan dengan masa high season sebelumnya sehingga memang kesan sepi itu tidak bisa generalisasi seperti kondisi Bali secara keseluruhan. Dan berdasarkan data Kementerian Pariwisata mengenai jumlah kunjungan wisatawan yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik tahun 2025 bahwa kunjungan Wisman ke Bali melalui pintu masuk Ngurah Rai pada bulan Januari sampai Oktober 2025 justru masih mengalami pertumbuhan yang positif di angka 11,07%. Dan sebetulnya berdasarkan data setiap bulan pun masih mengalami pertumbuhan positif. Memang hanya ada satu bulan Februari yang mengalami pertumbuhan negatif di minus 2,20%. Seperti itu. Jadi kemudian bahkan ketika melihat dari 15 negara fokus pasar yang datang melalui pintu masuk Ngurah Rai itu secara kumulatif Januari sampai dengan Oktober 2025 hanya Singapura yang mengalami growth minus di minus 3,6%. Selebihnya 14 negara fokus pasar lainnya masih mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk wisatawan mancanegara, ya. Ya, Pak Dedi, kita tahu ya bahwa wilayah Bali Selatan ini memang jadi konsentrasi wisatawan begitu di Pulau Dewata. Nah, soal munculnya narasi Bali semakin sepi, ini apakah memang Kemenpar juga melihat ada perubahan tren yang mulai tersebar baik itu ke Bali Utara, Bali Barat atau wilayah lain tapi masih di Bali? Ya, khususnya dari pasar Singapura, ketika kami melihat memang pasar Singapura ini mengalami penurunan bahkan sejak summer tahun ini, dan kami pun melakukan pendekatan ke beberapa industri pariwisata di Singapura dan betul mereka sebetulnya ingin ada refreshing ataupun ada update mengenai daya tarik wisata di Bali dan mereka sebetulnya mencari hal-hal yang baru dan kebetulan ini kami mendapatkan masukan bahwa memang sekarang ada shifting pasar bahwa seperti pasar-pasar Singapura terutama itu sebetulnya ingin mendapatkan destinasi baru dan kebetulan kami di Kementerian Pariwisata memang ada program untuk penyebaran wisatawan atau aktivitas tidak terpusat di Bali Selatan sehingga memang mulai tahun 2025 ini kami juga menyebarkan ke Bali Utara dan Bali Barat. Dan kebetulan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk mempromosikan Bali Utara dan juga Bali Barat sehingga mudah-mudahan kedepannya akan lebih merata lagi penyebaran wisatawan yang datang ke Bali tidak terpusat di Bali Selatan. Demikian Mbak Mas. Baik, Pak Dedi, kami juga ingin tahu bagaimana Kemenpar ini memperkuat ya Bali untuk bisa jadi destinasi favorit di tengah persaingan pariwisata di Asia Tenggara, misalnya antara Vietnam dan juga Thailand ini yang juga menawarkan destinasi yang cukup menarik dengan harga yang mungkin relatif lebih murah. Tapi kita akan bahas usai jeda, Pak Dedi, jangan kemana-mana dan pemirsa tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Anda kembali bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa, dan masih terhubung dengan kami, Dedi Ahmad Kurnia, PLH Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI. Pak Dedi, kita kembali bahas terkait dengan geliat pariwisata di Bali yang memang kalau bicara kawasan Asia Tenggara ini tentunya bersaing juga seperti dengan Thailand dan juga Vietnam. Lalu apa strategi dari pemerintah untuk bisa menarik wisatawan, terutama wisatawan mancanegara ini bisa memilih Bali?
Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya sekarang terutama ketika bicara tentang regional di ASEAN, memang sebetulnya banyak sekali negara-negara yang sudah mulai memprioritaskan pariwisata sebagai tulang punggung ekonominya. Namun memang kita tetap patut berbangga bahwa memang Indonesia, mungkin khususnya Bali, tetap selalu menjadi tujuan wisata nomor satu. Nah, cuman seperti yang informasi yang kami dapatkan dari teman-teman kami, industri pariwisata di luar negeri, sebetulnya tidak ada yang salah dengan pariwisata kita, dengan sepertinya ada tendensi penurunan, tetapi memang sebetulnya sedang lagi banyak gencar pergerakan-pergerakan promosi dari negara-negara kompetitor kita gitu. Sebetulnya karena ini yang sebetulnya yang perlu kita antisipasi adalah ada perubahan pada pola liburan, kemudian adanya pergeseran preferensi destinasi, dan tentu saja memang ada sedikit faktor daya beli, dan ini tidak terjadi hanya di wisatawan Nusantara, tapi juga terjadi di wisatawan juga pada mancanegara gitu. Dan ini yang selalu menjadi tantangan kami untuk kami tetap terus membangun dan memperbaiki semua infrastruktur pendukung maupun infrastruktur utama pariwisata, sehingga memang destinasi-destinasi yang ada di negara kita tetap menjadi uh, tujuan destinasi wisatawan mancanegara dan berwisata. Hal-hal yang kami lakukan memang yang pertama tentu saja Ibu Menteri selalu mengingatkan kita bahwa pentingnya adalah kita untuk ada pariwisata wisata bersih. Kemudian yang kedua adalah ada pariwisata naik kelas, dan yang ketiga adanya uh, tourism 5.0. Kemudian kita juga mengembangkan event jauh lebih banyak lagi dengan event dengan IP Indonesia, dan tentu saja pengembangan desa wisata juga diharapkan ini bisa memberikan opsi sebagai pengembangan produk sehingga lebih banyak lagi destinasi-destinasi yang bisa menjadi tujuan dan daya tarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Demikian seperti yang Ya, kalau bicara soal salah satu komponen Pak, misalnya diskon tiket pesawat atau harga tiket pesawat, yang mana kebijakan diskon ini kerap dilakukan oleh pemerintah di setiap musim berlibur, termasuk di musim Nataru tahun ini. Nah, evaluasinya seperti apa Pak? Apakah itu sudah cukup efektif untuk menjadi stimulus yang bisa meramaikan destinasi lokal kita? uh, diskon tiket pesawat memang selalu menjadi faktor penarik yang memberikan dampak yang signifikan, karena memang walaupun sebetulnya mostly wisatawan Nusantara sebetulnya kebanyakan menggunakan mobil pribadi, tetapi tentu saja ketika ada tiket pesawat atau diskon ini akan memberikan gairah sehingga wisatawan Nusantara kita akan lebih banyak lagi dan melakukan kegiatan wisata ke luar pulau gitu, karena memang pada saat ini berdasarkan data wisatawan Nusantara kita lebih sifatnya antar provinsi atau antar kabupaten, dan tentu saja ketika kita ingin meratakan penyebaran wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, diskon tiket pesawat akan menjadi faktor yang bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Demikian. Kalau kita lihat campaign dari pemerintah sendiri, ada destinasi 10 Bali baru. Nah, tapi bagaimana memastikan kembali Pak Dedi keberlangsungan dari Bali yang menjadi penyumbang 50% devisa pariwisata Indonesia? Ya, Bali selalu akan menjadi lokomotif pariwisata Indonesia, karena memang berdasarkan data pun sebetulnya Bali selalu ada di sekitar 50% betul penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara. Dan dari Bali juga kita banyak belajar bagaimana Bali mengembangkan pariwisatanya, bagaimana Bali menyeimbangkan antara pariwisata, kemudian pelestarian budaya, dan juga bagaimana pelestarian alam dilakukan dengan seimbang, sehingga ini yang menjadi balance dan menjadi daya tarik kuat bagi kegiatan wisata khususnya yang berbasis budaya maupun dengan alam. Demikian.
Ya, kalau tadi ya berbasis budaya, kemudian alam ini menjadi daya tarik utama dari Bali, tapi kita melihat kondisi saat ini juga Pak Dedi bahwa adanya persoalan lingkungan, bahkan banjir, ataupun potensi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di Indonesia termasuk juga diprediksikan di Bali. Ini bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut Pak di masa libur Natal dan Tahun Baru khususnya? Iya, tentu saja betul untuk mengantisipasi memang alam selalu menjadi hal yang sebetulnya tidak bisa kita ini, tapi kami di Kementerian Pariwisata melakukan penghimbauan justru dalam melaksanakan kegiatan berwisata. Tentu saja keamanan selalu akan harus menjadi faktor utama. Kemudian kita juga menghimbau ketertiban dan kebersihan tentu saja menjadi faktor utama yang harusnya dipertimbangkan, dan ini kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata baik di kabupaten maupun provinsi, bagaimana kita melakukan kesiapan tentu saja untuk menunjang kegiatan dan aktivitas wisatawan dalam rangka berwisata sehingga lebih merasa aman, gitu, mengurangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi ketika mereka sedang melakukan kegiatan baik dari sisi keamanan maupun dari sisi pengamanan, sehingga kegiatan wisata jauh lebih nyaman dan memberikan pengalaman yang lebih baik tentu saja ketika mereka kembali dari kegiatan berwisatanya. Baik, kita berharap tentunya Bali tidak benar-benar ditinggalkan ya Pak, seperti narasi yang kemudian beredar di media sosial, dan juga ada upaya-upaya untuk terus mengenjot pariwisata di Bali maupun di destinasi-destinasi Indonesia lainnya. Terima kasih Pak Dedi Ahmad Kurnia, PLH Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI sudah bergabung di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.